Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Desi. Kali ini kita pada pelajaran PLBJ kelas 6 SDI Al-Hafaz Matra. Materi kita yaitu bab 6, permainan galasin. Selain di Jakarta, permainan galasing juga dimainkan di daerah lain. Di daerah lain, galasin disebut galah asin atau gobak sodor. Mengenal permainan galasin. Lapangan berbentuk persegi panjang, garis batas berupa garis vertikal dan horizontal. Vertikal berarti yang lurus ya, kalau yang horizontal yang datar. Ini lapangannya. Garis vertikal yaitu garis jaga atau sodor disebutnya, atau seledor. Sedangkan yang horizontal ini garis jaga 1, garis jaga 2, garis jaga 3, dan garis jaga 4. Jumlah kelompok pada permainan galasin yaitu kelompok pemain terdiri atas 3-6 orang, bertugas melewati garis batas dan penjaga sampai ke garis batas terakhir dan kembali ke garis awal. Dianggap menang jika seluruh anggotanya dapat melewati garis akhir dan kembali ke garis awal. Dianggap keluar jika bagian tubuhnya tersentuh oleh penjaga. Kelompok berikutnya adalah kelompok penjaga, terdiri atas 3-6 orang, bertugas menghadang kelompok pemain agar tidak dapat melewati garis terakhir dan kembali ke garis awal. Dianggap menang jika dapat mengeluarkan seluruh anggota pemain. Jadi jumlah kelompok untuk permainan galasin ada 2, yaitu kelompok pemain dan kelompok penjaga. Cara bermain galasin. Pertama, buat pola lapangan. Bisa menggunakan kapur ya untuk membuat pola garis vertikal dan garis horizontal. Kemudian yang kedua, bentuk 2 kelompok dengan jumlah anggota sama. 3. Perwakilan kelompok suten untuk menentukan kelompok pemain dan kelompok penjaga. Suten yaitu suite ya. Yang keempat, kelompok penjaga menempatkan diri di garis batas lapangan. 1 orang di garis batas vertikal yang disebut sebagai seledor, sisanya di garis batas horizontal. 5. Kelompok pemain berusaha melewati garis batas awal sampai akhir, lalu kembali lagi ke awal. 6. Jika kelompok penjaga berhasil mengeluarkan sebagian anggota kelompok pemain, namun anggota kelompok pemain lainnya ada yang berhasil kembali ke garis awal, maka kedua kelompok bertukar posisi. Kelompok pemain menjadi penjaga dan sebaliknya. Berikut ini adalah gambar lapangan. Yang berwarna biru adalah pemain yang tak berjaga atau kelompok pemain. Sedangkan yang berwarna merah adalah pemain yang berjaga atau kelompok penjaga. Seledor bisa berjalan dari depan ke belakang ya, karena posisinya berada di garis batas vertikal. Sedangkan yang berada di garis batas horizontal hanya bisa bergerak ke arah kanan atau kiri ya. Manfaat permainan galasin: melatih fisik, mempererat persahabatan, dan mengembangkan rasa saling menghargai. Nilai luhur permainan galasin diantaranya adalah menciptakan persatuan dan kesatuan, mengembangkan kerjasama antar pemain, menanamkan sikap sportif dalam kehidupan, permainan tradisional terjaga kelestariannya, serta memupuk rasa cinta terhadap budaya asli Indonesia.
Untuk tugas, kerjakan soal di bawah ini, kemudian jawabannya diketik lalu kirim via WhatsApp. Pertanyaan pertama, kelompok pada permainan galasin ada dua, yaitu titik-titik dan titik-titik. Nomor 2, garis batas vertikal pada lapangan galasin dijaga oleh satu orang yang disebut titik-titik. Nomor 3, sebelum permainan galasin dimulai, perwakilan tiap kelompok melakukan titik-titik. Nomor 4, menghadang kelompok pemain agar tidak bisa melewati garis batas merupakan tugas dari titik-titik. Nomor 5, jika semua pemain berhasil melewati garis batas secara bolak-balik, maka dianggap titik-titik. Ya, silakan jawabannya dikirim via WhatsApp ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali dengan Bu Desi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.